Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat tahun baru Imlek 2021. Kiranya di tahun baru Imlek ini rasa syukur kita semakin bertambah kepada Tuhan. Benar Ci Jose, betul ya adik-adik semua. Jadi bagaimana kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan? Salah satunya dengan cara rajin ikut ibadah. Nah, yuk kita sekarang persiapkan diri kita mengikuti ibadah dengan baik, dengan sikap yang baik di hadapan Tuhan. Tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main game, apalagi sambil tidur-tiduran. Enggak boleh ya, kita harus jaga sikap kita, sikap hormat kita di hadapan Tuhan. Yuk sekarang kita semua bangkit berdiri, kita mohon pimpinan Tuhan untuk memimpin ibadah pada pagi hari ini. Kita menyanyikan lagu pujian, marilah Tuhan pimpin saya. Satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur. Tuhan begitu mengasihi kami. Kami masih diberikan kesempatan. Untuk mengikuti ibadah. Secara online. Ajar kami Tuhan. Untuk memiliki hati. Yang sungguh-sungguh. Mau beribadah kepada Tuhan. Kami meminta pimpinan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, adik-adik semuanya, apakah adik-adik yang ada di rumah semangat untuk memuji Tuhan? Iya, Cici Yosepin dan Ci Heti mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk menyanyikan pujian March Sekolah Minggu dengan semangat ya. Adik-adik, hari ini tanggal 14 Februari. Begitu banyak orang di luar sana merayakan hari ini sebagai hari kasih sayang. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tentu saja untuk merayakan hari kasih sayang, untuk melakukan kebaikan kepada sesama tidak harus hari ini saja, melainkan setiap hari. Oleh sebab itu, lagu berikut ini akan mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus menunjukkan, harus bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dengan cara mengasihi sesama kita. Lagu Rukun Cinta. Kita akan nyanyikan bersama ya adik-adik. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Iya, betul sekali adik-adik, pujian ini mengajarkan kepada kita supaya kita boleh hidup rukun ya, jangan suka berkelahi atau bertengkar. Nah adik-adik, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan sukacita di dalam hati kita masing-masing. Wah, adik-adik yang di rumah pasti juga merasakan sukacita kan? Ya, kita mau menyanyikan pujian Oh Sukacitaku. Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita
ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Ya, adik-adik, kita sudah menyanyikan pujian Oh Sukacitaku. Sekarang tiba saatnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ciheti. Mari kita menyanyikan pujian A Gift to You. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I have, all you given me, all you given me. I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Sekali lagi kita naikkan lagu pujian ini ya adik-adik, sambil kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, untuk kebaikan-Mu, dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk satu kesempatan, kami boleh beribadah bersama.
Sebentar, Sebentar, kami akan mendengarkan firman-Mu. kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kiranya Roh-Mu yang kudus Roh-Mu yang kudus menolong kami menolong kami mendengar dengan baik, mendengar dengan baik, menyimpan firman-Mu dalam hati kami, menyimpan firman-Mu dalam hati kami, dan menolong kami mentaati firman-Mu mentaati firman-Mu dan melakukannya. dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Kami bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ciheti. Kepada Ciheti, dipersilahkan. Makasih Ci Jose. Sama-sama. Adik-adik, Ciheti pada pagi hari ini akan memulai dengan sebuah kisah. Ada seorang anak yang bernama Febe. Febe ini seorang anak yang sangat cantik. Dia baru berusia 12 tahun. Ada gak di antara kalian yang usianya sama dengan Febe? 12 tahun. Wah, tentu ada ya di antara kalian ya. Nah, Febe ini selain dia cantik, dia juga pintar sekali. Dia berprestasi di sekolah, bahkan dia juga banyak sekali mendapatkan medali, mendapatkan piala, bahkan juga mengikuti banyak sekali lomba. Ada lomba melukis, ada lomba menyanyi, dia ikuti. Dia juga gemar sekali menari balet, bahkan dia juga seringkali memainkan biola. Sambil menari balet, dia juga bisa bermain biola. Wah, luar biasa anak ini. Begitu banyak orang mengagumi dia. Bahkan ada begitu banyak orang yang mengagumi kecantikannya. Dan di suatu hari, ketika ada latihan balerina, tiba-tiba dia bilang kepada teman-temannya yang ada di situ, "Hai teman-teman, aduh, 3 hari lagi kita mau ada kompetisi balerina. Kalian siap-siap ya, kalau kalian itu nanti semuanya kalah. Udah deh, percuma kalian latihan-latihan. Karena tuh kalian nanti akan kalah. Lihat, kalian berdiri aja goyang-goyang sempoyongan. Aduh, mana bisa juri memberikan nilai yang bagus kepada anak-anak yang seperti itu. Udah gitu, aduh, wajah kalian itu loh, kusut-kusut semua. Lihat dong mukaku cerah. Itu semuanya nanti bisa membuat aku jadi juara. Tidak hanya permainanku, tidak hanya bagaimana aku bisa menari, tetapi juga mereka lihat wajahku, mukaku yang paling bersinar, mukaku yang paling cantik, jelas-jelas aja aku nanti yang akan jadi juara. Kalian apa sih?" Sambil terkekeh-kekeh, dia kemudian masuk ke ruang ganti. Dia lihat dirinya di depan cermin. Dia ketawa-ketawa sendiri. Luar biasa ya, aku bisa secantik ini. Aku yakin, aku sangat optimis kalau 3 hari lagi kompetisi balerina di sekolah, aku pasti akan memenangkannya. Mereka itu ya ampun, bisa apa, latihan aja jeleknya minta ampun. Apalagi nanti kalau sudah di acara tersebut, nanti mereka pasti pada gagal. Febe dilawan. Nah, mendengar hal itu, kemudian pelatih mereka yang bernama Ibu Ana kemudian mendatangi Febe. "Febe," kata Ibu Ana, "Ya Ibu, Febe, Ibu mendengar kamu tadi berkata apa kepada teman-temanmu? Kamu bilang kepada mereka kalau mereka semuanya jelek ya? Gak boleh begitu Febe, anak Tuhan gak boleh seperti itu. Itu namanya sifat yang sombong. Tuhan
tidak mau anak-anak Tuhan seperti itu. Tuhan benci kepada sikap yang sombong. Ingat Febe, apa yang diajarkan ibu di sekolah minggu beberapa minggu yang lalu? Sifat sombong itu akan mendatangkan kehancuran. Kamu ingat tidak? Aduh ibu udah deh. Ini kan sesi latihan balerina, bukan acara sekolah minggu. Kalau ibu ngajar di sekolah minggu, ibu bisa bilang seperti itu. Tapi ini kan latihan balerina, Bu, bedain dong. Ini beda tempatnya. Aduh ibu, ini males aku dengernya. Langsung pergi begitu saja. Dia tidak sopan meninggalkan ibu anak yang sedang menyampaikan sesuatu kepadanya. Febe, itulah Febe ya. Sampai di rumah, dia kemudian seperti biasanya, dia mengambil handphonenya, dia main game sambil selonjoran kaki. Tiba-tiba dia kepengen minum. Aduh, haus sekali. Aku mau mengambil minum di lantai bawah. Kemudian dia mengambil minum sambil membawa gelasnya, sambil tangan yang satunya memegang handphone untuk tetap main game. Dia kemudian naik ke atas tangga. Ketika ada di tengah-tengah tangga, tiba-tiba dia terpeleset. Dia tidak melihat tangga karena matanya terlalu asik kepada handphonenya. Lalu gelasnya itu jatuh dan dia terpelanting. Kemudian dia jatuh ke bawah. Kepalanya membentur anak tangga sampai kena pecahan beling dari gelas yang tadi dibawa. Wah, dia langsung teriak kesakitan. Sakit, tolong, aku kesakitan ini. Aduh, pelipisku berdarah. Aduh, kenapa tanganku tidak bisa lagi digerakkan? Mama, Papa. Wah, akhirnya seluruh rumah itu menjadi panik dan kemudian cepat-cepat membawa Febe ke rumah sakit. Ternyata sampai di rumah sakit, dia diobati oleh dokter dan ternyata tangannya mengalami patah. Kemudian tidak hanya itu, wajahnya yang begitu cantik tadi banyak sekali mengeluarkan darah, terutama di dalam pelipisnya. Karena apa? Karena terkena pecahan dari gelas yang tadi dia bawa. Aduh, melihat hal ini papa mamanya kemudian mengingatkan dia. Febe, ini akibat dari ulah kamu karena kamu main HP tetapi tidak melihat jalan yang ada di depanmu. Apalagi kamu sedang naik tangga. Aduh, ini kan akibatnya jadi kamu patah tangan. Dan bahkan wajah kamu sekarang, sekarang sudah rusak. Nah, lain kali kamu tidak boleh seperti itu ya. Kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan ini tidak boleh diulangi lagi. Ini mendatangkan celaka buat kamu. Ketika dia mendengar kata papanya, ini mendatangkan celaka buat kamu. Dia lalu mengingat apa yang dikatakan oleh Ibu Ana tadi sore. Ketika di sesi latihan, Ibu Ana mengingatkan dia bahwa sifat sombong tidak disukai oleh Tuhan. Bahkan sifat sombong itu, sifat tinggi hati itu akan mendatangkan kehancuran. Di situ Febe langsung menangisi dirinya. Oh, aku sudah salah. Aku terlalu sombong. Aku terlalu mengagumi kecantikanku. Bahkan aku juga merendahkan teman-temanku, Pak. Aku tadi sore sudah merendahkan teman-temanku. Aku sudah sombong sekali. Mulutku ini loh berkata yang tidak baik kepada teman-temanku. Jadi inilah akibatnya. Oh Tuhan, ampuni aku. Aku tidak mau lagi memiliki sifat sombong. Tuhan, tolong aku. Nah, pada saat itu juga papa dan mamanya kemudian menyadarkan dia dan menyuruh dia untuk sekali lagi berdoa kepada Tuhan, bertobat, minta ampun kepada Tuhan atas segala
apa yang dia lakukan selama ini akan sifat-sifat sombongnya. Dia lalu berdoa di hadapan Tuhan dan minta Tuhan untuk sekali lagi mengampuni segala dosa kesombongannya. Dan dia juga berjanji akan meminta maaf kepada teman-temannya. Dan dia juga mau terima bahwa sebentar lagi kompetisi balerina akan dimulai. Dia sadar bahwa dia tidak bisa ikut karena tangannya yang patah. Dia juga menyadari bahwa mungkin dia harus banyak sekali belajar mengendalikan emosi, mengendalikan dirinya, mengendalikan sifatnya terlebih dahulu. Sampai dia benar-benar sungguh-sungguh mau mempersembahkan apa yang dia miliki untuk memuliakan Tuhan saja. Nah, sore itu di rumah sakit dia sungguh-sungguh menjadi anak yang sadar, adik-adik. Sekalipun 3 hari lagi kompetisi balerina akan dimulai, tapi dia sudah siap bahwa dia tidak bisa mengikutinya. Dan dia juga rela kalau nanti ada temannya yang lebih baik akan menjuarai kompetisi balerina itu. Nah, adik-adik, kisah Febe ini mengingatkan kita. Ada satu kisah, sebuah perumpamaan yang dicatat di dalam Alkitab. Bagaimana ada orang-orang yang datang kepada Tuhan, mereka menganggap diri benar. Mereka bahkan suka sekali merendahkan orang lain. Yaitu tercatat di dalam Lukas pasalnya yang ke-18. Ayat yang ke-9 sampai dengan 14. Di situ ada perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Bagaimana Tuhan memberikan gambaran orang yang sangat sombong dan orang yang rendah hati. Ketika itu orang Farisi datang ke bait Allah untuk berdoa. Tetapi juga di sana ada orang pemungut cukai yang juga datang untuk berdoa. Tetapi kita mau dengar doanya orang Farisi yang berdoa di hadapan Tuhan. Dengan bangga dia berdoa, "Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Aku tidak sama seperti orang-orang lain. Aku cukup baik ya Tuhan. Aku bahkan tidak pernah melakukan kejahatan. Aku tidak pernah suka melakukan hal-hal yang jahat yang tidak disenangi oleh Engkau. Bahkan aku juga tidak sama seperti si pemungut cukai itu yang ada di belakangku. Aku bahkan mentaati hukum Taurat-Mu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku rajin memberikan persembahan. Oh Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu." Adik-adik, sombong sekali ya. Dalam doanya dia bahkan membanggakan diri. Tetapi coba kita lihat bagaimana Yesus memberikan contoh kepada kita tentang seorang pemungut cukai. Dia bahkan tidak berani dekat-dekat. Dia bahkan berdiri jauh sekali. Dia tidak berani menengadah ke langit. Melihat ke langit saja seolah-olah dia begitu hina. Dia berdoa dalam hatinya seperti ini. "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Oh, adik-adik, ternyata pemungut cukai ini menyadari dirinya. Dia sangat berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dia tidak layak untuk membanggakan dirinya. Dia bahkan berdoa untuk minta Tuhan mengasihi dirinya.
Apa yang terjadi adik-adik? Dari dua contoh orang itu, mana yang lebih disukai Tuhan? Ternyata Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa pemungut cukai itu pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Sedangkan yang lain tidak. Karena barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan. Nah, inilah gambaran dua sifat yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita. Sifat tinggi hati atau sombong dan sifat rendah hati. Sebenarnya apa sih ciri orang yang sombong itu? Nah, ada dua ya ciri orang sombong. Yang pertama, orang sombong adalah dia selalu ingin menonjolkan dirinya. Dia ingin sekali membanggakan dirinya. Dia anggap dirinya yang paling utama. Dia anggap dirinya yang paling benar. Dan dia juga suka sekali merendahkan orang lain. Ya, tadi ada dua hal yang bisa kita pelajari ciri orang sombong, yaitu menonjolkan dirinya dan merendahkan orang lain. Seperti Febe tadi ya, dia anggap teman-temannya tidak seperti dirinya. Dia anggap teman-temannya ini adalah teman-teman yang tidak bisa apa-apa, bahkan tidak sepintar dirinya, tidak secantik dirinya. Inilah ciri-ciri orang yang meninggikan hati, ciri-ciri orang yang sombong. Nah, kita juga akan belajar bagaimana ciri-ciri orang yang rendah hati. Ciri orang yang rendah hati yang pertama yaitu dia sadar bahwa dirinya ini, apa yang dia miliki, semuanya itu berasal dari Tuhan. Itu semuanya anugerah Tuhan. Jadi tidak boleh untuk menyombongkan diri. Kalau Tuhan berikan kita talenta, memberikan kita kemampuan, memberikan kita kecantikan, memberikan kita kegantengan, itu semata-mata bukan karena untuk membanggakan diri, melainkan itu semuanya karena anugerah. Itu semuanya untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang rendah hati yaitu tidak membeda-bedakan. Dia juga mau menganggap semua teman-teman itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Inilah ciri anak-anak yang rendah hati. Nah, Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan buat kita. Dia yang adalah Allah yang tinggal dalam kemuliaannya. Di surga ada begitu tempat yang begitu indah, jalannya pun terbuat dari emas. Tetapi dia rela meninggalkan semuanya itu untuk turun ke dunia menjadi manusia hina seperti kita, semata-mata supaya kita dapat dibebaskan dari hukuman dosa. Dengan cara apa? Dia mau dihina, dia bahkan rela menderita, mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Ayo sekarang, Cici mau tanya, adakah di antara kalian jika kalian tinggal di istana yang begitu mewah, ada begitu banyak fasilitas di dalamnya, ada arena bermain di dalam rumah kalian, bahkan kalau kalian ingin jajanan apapun ada di situ, rela nggak kalian meninggalkan rumah itu
untuk pindah ke rumah gubuk? Tentu saja banyak orang berpikir ya enggak lah, apalagi rumah gubuk itu bocor sana sini musim hujan, enggak, mendingan di istana aja. Tetapi Yesus memberikan contoh kepada kita. Ditinggalkan semua hal yang mulia itu untuk menjadi hina. Seperti kita mau merendahkan dirinya di hadapan Allah untuk menjadi manusia hina seperti kita. Yesus telah memberikan contoh bagaimana Dia memiliki rendah hati di hadapan Allah. Sebab itu mengingatkan kita supaya kita pun juga memiliki sikap yang sama. Yesus tidak suka anak-anaknya yang tinggi hati. Tuhan Yesus tidak suka dengan sifat yang sombong. Oleh sebab itu, pagi ini kita diingatkan, apapun yang kita miliki, kepintaran yang kita dapatkan, dan bahkan talenta yang kita miliki, itu semuanya berasal dari Allah. Itu semuanya kita dapatkan karena anugerah, sehingga kita bisa berikan semuanya itu kembali untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri. Seperti lagu pujian kita tadi, a gift to you, pemberian untukmu. Apapun yang kita miliki di dunia ini, itu semata-mata hanya untuk memuliakan Tuhan. Sebagai ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. Kita akan baca sama-sama ya. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Meskipun ayat ini panjang, tetapi kita akan belajar memakai gerakan untuk bisa lebih mudah menghafalnya. Jadi sekali lagi ya, yuk ikuti Ciheti. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Biarlah firman Tuhan ini bisa kita hafalkan dan tentu saja bisa menolong kita untuk mengingat apa yang mau kita lakukan, apa yang sudah kita miliki itu semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman yang sudah sama-sama kami dengar pada pagi hari ini. Mengingatkan kami untuk tidak memiliki sikap yang sombong, sebab sikap itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekiranya Tuhan boleh menolong kami untuk memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau tolong kami, mengingatkan kami bahwa segala talenta yang kami miliki itu semuanya untuk memuliakan Engkau dan tidak untuk kami sombongkan. Terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Ajar kami menjadi anak-anak yang taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita panggil Ci Jose ya. Ci Jose. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ciheti. Wah, pasti adik-adik yang di rumah sangat diberkati kan? Iya, marilah ya kita dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan itu karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya tidak menjadi anak-anak yang
sombong. Kita pergunakan semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, Cici Yosepin dan Ci Heti mengingatkan supaya anak-anak boleh mengumpulkan persembahannya di rumah. Nanti setelah ibadah di gereja kita boleh membawanya. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Mari kita menyanyikan pujian A Gift to You. Mari adik-adik kita berdoa ikutin Ci Yosepin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, yang mengajarkan kami, untuk tidak sombong. Tuhan tolong kami, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan menutup ibadah kami. Biarlah di minggu yang akan datang, kami boleh kembali datang, beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.